Halo teman-teman, kembali lagi bareng aku Lutfiana Rofani. Di video kali ini aku bakalan bahas mengenai jalur mandiri menuju kedokteran Universitas Brawijaya. Selain itu, kita juga bakalan bahas mengenai bagaimana cara belajar sekaligus berorganisasi. Pasti teman-teman gak pengen kan masa-masa SMA-nya cuma bisa belajar, tapi gimana kita bisa mengadakan suatu acara, bersosialisasi, have fun. Nah, tentu saja bintang tamu yang bakalan aku ajak untuk bahas topik ini sangat berintegritas, sehingga nantinya akan ada insightful dan juga banyak experience yang sebelumnya belum pernah aku bahas. Penasaran kan bagaimana pembahasan kita selanjutnya? Tonton sampai habis ya. Halo Royan, sebelumnya teksnya udah ngeluarin Halo. waktu. Yoi, santai. Mau perkenalan dulu nggak nih? Oh, boleh. Halo guys, nama aku Royan. Aku mahasiswa semester 1, tapi udah selesai sih. Mau ke semester 2, FK di Universitas Brawijaya. Aku temannya Via, kenalnya waktu SMP. Soalnya kebetulan aku dulu ketua OSIS di SMP 1, Via juga ketua OSIS di mana Vi? SMP 6 ya? Iya, SMP 6, Spensik. Oke. Gimana nih kesibukannya sekarang? Aku sekarang lagi sibuk liburan sebenarnya. Soalnya semester 1 maba-maba kan pasti juga sibuk ya. Kayak adaptasi lingkungan baru, terus juga banyak ospek. Kayak kegiatan ospek itu pasti padat banget. Jadi aku sekarang barusan kemarin banget selesai UAS, jadi sekarang nikmatin liburan. Kalau dulu waktu masih kuliah nih sibuknya ngapain aja? Kalau aku sendiri sih sibuk ospek ya. Aku belum ada organisasi di semester 1. Karena kalau aku lihat beberapa univ itu ada yang udah organisasi, kayak ada kalau saya di FK itu ada kayak CIMSA, AMSA gitu-gitu kan. Itu ada yang udah masuk gitu. Kalau UNES setahu aku kayak udah aktif deh. Kalau misalnya di UB kayak masih magang gimana gitu. Kayak belum seberapa aktif gitu. Jadi ya ospek terus kuliah. Udah sih itu aja sebenarnya. Kalau misalnya yang kayak kegiatan-kegiatannya masih belum banyak. Kalau nggak salah kamu juga ini nggak sih jadi ketua angkatan gitu? Iya, benar-benar. Apa yang namanya? Komting gitu ya? Kalau di UB sebutannya ketua angkatan aja. Enggak, kalau misalnya komting itu malah ketua kelas kalau misalnya di UB. Nggak tahu ya kalau misalnya di univ lain ada yang kayak ketua angkatan itu komting gitu. Itu emang kayaknya sebutannya beda-beda deh para univnya. Emang dari dulu suka kepemimpinan atau terlibat organisasi kayak gitu atau gimana? Kalau organisasinya iya bener banget. Kayak ya apa ya, sebenarnya buat ngisi waktu luang aja sih. Soalnya kalau aku tuh orangnya nggak bisa, kalau misalnya belajar terus itu nggak bisa gitu. Jadi kayak harus aktif di organisasi, nggak harus organisasi sebenarnya, kayak aktif di kegiatan gitu. Kalau misalnya jadi ketua atau enggaknya itu sebenarnya ya apa ya, tergantung amanah yang dikasih aja gitu. Dia pokoknya senang aktif aja kok. Filosofis banget. Waduh. Terus kalau kelas 11 itu kan bukannya waktu yang krusial banget gitu ya buat siap-siap masuk PTN, apalagi yang kayak SNMPTN gitu kan. Kayak di grafik yang tengah itu nentuin kayak grafik kamu rata-ratanya ke atas atau ke bawah. Nah, iya benar. Nah, terus gimana nih cara kamu waktu dulu itu bisa belajar sambil berkecimpung di organisasi? Kalau nggak salah kan waktu kelas 11 juga jadi ketua OSIS kan? Benar banget. Kalau kelas 11 sebenarnya kalau misalnya SNMPTN ya usahanya dari kelas 10 nggak sih, bener nggak? Soalnya Via itu SNMPTN kan. Kalau misalnya informasi aja, aku masuk FKUB-nya itu lewat mandiri. Jadi tapi aku dulu juga ikut SNMPTN, jadi ya sedikit tahu lah. Kalau misalnya Via kan alhamdulillah rezekinya di sana. Kalau aku belum rezeki di SNMPTN. Kalau misalnya persiapan SNMPTN itu ya dari kelas 10 pastinya, dan sibuknya juga dari kelas 10, dari SMA juga, dari awal SMA itu kan juga banyak kegiatan tuh. Kalau cara belajarnya sebenarnya fokus di sekolah aja sih, maksudnya kayak fokus pada hal yang dilakuin aja aku dulu. Jadi misalnya kayak waktunya belajar ya belajar, waktunya organisasi, jangan dicampur-campur gitu. Kalau misalnya lagi belajar jangan pikirannya organisasi, kayak misal misal lagi belajar gitu terus ngeliat HP ada notif gitu, ya jangan ke distract gitu. Kalau misalnya gurunya lagi jelasin nih waktu kelas, ya kalau bisa didengerin gitu, jangan bolos. Kalau misalnya lagi organisasi ya jangan mikirin tugas atau PR. Jadi kalau misalnya ada tugas ya diselesain tugasnya, nanti ada waktu sendiri buat organisasinya kayak gitu.
sebenarnya kalau misalnya organisasi itu gak bakal ganggu belajar kok. Kalau menurut aku sendiri ya, karena banyak orang yang bilang ke aku atau misalnya nanya ke aku itu gimana sih caranya bisa bagi waktu, padahal kayak organisasinya banyak atau kegiatannya banyak. Malah justru aku itu bagi waktunya itu dengan ikut organisasi gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ya nggak pintar-pintar banget buat ngelatih atau memanage waktu ya. Cuma ya aku ikut banyak kegiatan untuk bisa melatih diriku buat memanage waktu gitu. Jadi ya sebenarnya bukan berorganisasi itu bukan malah mengganggu waktu belajar, tapi malah melatih kita untuk bisa memanage antara belajar dan organisasi gitu. Jadi ya soalnya aku orang itu nggak bisa yang belajar lama-lama gitu loh. Dan kalau misalnya aku nggak ikut organisasi, pasti nanti jatuhnya main atau enggak ya melakukan hal-hal yang nggak manfaat gitu lah. Terus dulu kamu belajarnya gimana aja? Apa ikut les atau cuman belajar di rumah aja atau gimana, privat mungkin? Kalau dulu aku kelas 10 itu nggak ikut les sama sekali, karena emang ya apa ya, menurut aku kayak belum terlalu butuh aja sih. Cuma ya tetap yang itu aku tadi kayak tetap belajar, tetap waktu yang penting itu apa ya, kalau misalnya lagi waktunya belajar, khususnya waktu gurunya jelasin itu harus didengerin gitu, biar gak ngulang 2 kali sih menurut aku. Soalnya kayak pasti di depan sana kadang itu aku pernah sempat ya ada di masa itu kayak yaudah deh nanti aku coba review lagi aja, kayak misal ada guru jelasin kayak aku nggak dengerin gitu, terus mikir kayak yaudah nanti aja belajar lagi gitu materinya. Itu nanti kalau misalnya digituin itu nggak bakal kesampaian. Kalau misalnya aku sendiri ya, aku pribadi itu pasti nanti pas misalnya nanti aja deh nanti malam gitu, tapi nanti malamnya malah males YouTubean gitu. Jadi ya fokus gitu, kayak fokus waktu jelasin, nanti waktu malam ya mungkin bisa dibuat refreshing atau enggak kalau misalnya lagi ada kegiatan yang aku tadi bilang, misalnya ada organisasi kayak organisasi apa tugas di OSIS atau apa, itu dikerjain di waktu itu. Waktu kelas 11 aku juga ikut les di apa ya, pokoknya ada les di Surabaya gitu. Terus juga ada nonton video gitu. Misalnya kayak dulu tuh ada nggak sih kayak ruang guru atau ya di YouTube itu juga banyak kok. Sekarang itu kayak apa ya, pembelajaran itu gampang gitu loh guys diaksesnya. Kayak misalnya di YouTube misalnya lagi nyari materi apa, itu pasti keluar kayak ABCDE kayak lengkap banget gitu. Jadi ya nggak usah khawatir kok. Kalau misalnya ada yang mulai dari bayar sampai gratis pun itu ada gitu aja. Jadi ya bukan suatu alasan kalau misalnya aku nggak ada uang nggak bisa belajar, itu ya enggak lah, soalnya kayak aksesnya tuh gampang banget gitu. Terus Nah, buat teman-teman untuk info aja, kalau misalnya teman-teman mau pakai ruang guru bisa pakai kode aku yang bakalan aku cantumin di sebelah. Dan untuk aku sendiri sebenarnya juga pakai ruang guru dari SMP, dan di SMA itu lebih banyak bantu karena aku ngerjain soal-soalnya sih, kan di ruang guru itu banyak soal-soalnya. Nah, setiap ujian itu aku bakalan ngerjain soal-soal yang ada di ruang guru, soal-soal di LKS, sama aku ngulang materi di tempat les aku juga. Jadi kayak kalau orang pinter itu nggak semuanya itu karena emang bakatnya pinter, tapi kebanyakan dari mereka itu karena emang ada usaha dan juga rajin. Jadi rajinnya gimana itu dari repetisi, pengulangan. Kalau misalnya nih di kuliah yang diajarin itu sebelum kuliah kita udah harus review materinya sedikit, habis itu nanti waktu diajarin dosennya itu juga kita kan ikut belajar, habis itu nanti baru bikin resume, terus mulai ngerjain juga, dan sebelum ujian itu kita juga belajar. Jadi repetisinya kan cukup banyak. Nah itu nih yang bikin ingat, apalagi kalau di kedokteran itu hafalannya banyak banget gitu. Meskipun mungkin kita belajar dari PPT aja, tapi PPT-nya itu kalau di dosenku sampai 100-an. Nah, iya benar. Sama loh, aku juga kayak 1 slide 50 gitu-gitu. Sebenarnya kayak apa ya, perjuangan UTBK atau enggak masuk PTN itu buat adaptasi di kuliah gitu loh. Soalnya kayak nanti waktu di kuliah, khususnya waktu semester 1 ya, itu juga kita perlu adaptasi kan. Jadi kayak ya waktu belajar kalian atau enggak usaha belajar kalian itu juga buat berguna buat nanti waktu kuliah gitu. Karena nanti waktu kuliah itu kayak dituntut untuk belajar terus. Dan nggak dibimbing gitu kan, kayak kamu nggak bakalan diminta iya, buat benar. apa kumpulin tugasmu gitu kan. Enggak ya. Ya nggak ada. Ngumpulin ya oke, nggak ngumpulin ya udah derita kamu kayak gitu. Tinggal nilai 0 gitu. Tapi ya jangan nggak ngumpulin ya guys, tetap harus ngumpulin. Terus kalau kamu di kuliah juga pakai sistem ini nggak? Maksudnya tetap les? Kalau di UNER sendiri sih ada tempat les, atau emang kalau misalnya kamu sebagai ada tugas jadi ketua angkatan, kamu fokus ngerjain tugas sebagai ketua angkatan, atau gimana sistemnya sekarang?
Kalau les atau enggaknya itu sebenarnya beda ya per jurusan. Setahu aku tuh FK aja, nggak tahu FKG ada atau enggak. Cuma kalau misalnya jurusan-jurusan lain, setahu aku tuh ada yang nggak ada lesnya. Aku nggak tahu ya yang ada lesnya selain FK. Cuma karena aku sama Via sama-sama di FK di kedokteran, itu biasanya ada lesnya tuh. Nah kalau misalnya aku kebetulan di semester 1 itu ikut les juga, itu kayak ada les yang khusus untuk FKUB gitu. Nanti itu aku ikut lesnya. Dan karena online juga ya itu, jadi kalau misalnya misal kayak jadwal lesnya itu bertabrakan sama misal aku lagi ada kegiatan organisasi gitu, kayak misal lagi ngurusin angkatan atau apa, misalnya kayak Zoom itu kan online ya, jadi kayak ada recordnya gitu kan, jadi bisa aku lihat ulang di misalnya kayak misal hari ini aku nggak bisa, aku lihatnya besok gitu. Jadi nggak ikut lesnya tapi tetap bisa dapat materinya gitu. Kamu boleh cerita juga nggak nih, bisa masuk kedokteran Unibra itu gimana? Sebenarnya aku dulu maunya FK Uner sih sama kayak Via, karena aku di SNMPTN di UTBK itu ngejarnya FK Uner, karena emang dulu aku SMA-nya di SMA 5 Surabaya kan, di Surabaya juga, jadi ya pasti ngejarnya di Uner dong yang dekat gitu. Cuma ya karena rezekinya nggak di Uner, akhirnya aku ambilnya di UB lewat jalur mandiri gitu. Jadi ya dulu mandiri itu ada dua, ada yang rapot sama yang nilai UTBK. Aku masuk yang lewat jalur nilai rapot. Oh gitu. Alhamdulillah dikasihnya di situ. Iya. Kalau sebelumnya itu gimana nih ceritanya? Mungkin nyeritain waktu SNMPTN. Oh iya, dulu tuh aku kan kebetulan diamanahi juga jadi ketua OSIS. Nah, biasanya itu ada buat info-info nih teman-teman yang mungkin ketua OSIS atau enggak aktif di berbagai organisasi gitu. Biasanya ada beberapa universitas yang nyediain jalur ketua OSIS atau jalur kepemimpinan gitu deh biasanya. Itu ada kalau misalnya kalian mungkin waktu SMA kelas 11 jadi ketua OSIS, itu bisa diajuin tuh. Jadi kayak ada jalur khusus. Cuma nggak semua ya. Setahu aku tuh UNER, UNS, terus IPB itu ada. Kebetulan aku dulu ikut yang UNER, ikut jalur ketua OSISnya UNER, tapi ya belum rezeki gitu di situ. Cuman kalau misalnya yang tahun ini ada atau enggaknya mungkin bisa dicek ya. Kalau aku dulu itu infonya baru keluar sekitar, seingat aku ya, Januari akhir deh atau enggak Februari gitu sampai Maret. Pokoknya timelinenya hampir sama kayak SNMPTN deh. Cuma untuk info aja ya, buat yang tahunku ini jalur ketua OSISnya tuh beda sama tahun yang sebelum aku. Kalau misalnya tahun yang sebelum aku itu kayak main difference-nya atau kayak perbedaan utamanya itu ada di, kalau misalnya di tahun lalu, di tahun sebelumku maksudnya, itu SNMPTN sama jalur ketua OSISnya itu beda, kayak pisah gitu. Kalau misalnya di aku itu di tahunku itu SNMPTN sama jalur ketua OSISnya itu jadi satu. Maksudnya jadi satu tuh apa Kak? Itu kayak jadi kamu harus daftar SNMPTN dulu di UNER, maksudnya harus daftar SNMPTN FK UNER dulu untuk bisa daftar jalur ketua OSISnya. Oh iya, sorry. Golden ticket itu ada 3 ya guys. Jadi ada ketua OSIS, ada prestasi, sama Hafiz, jalur Hafiz. Dan aku kebetulan ikut yang ketua OSIS gitu. Nanti ada kok infonya, pasti di UNER tuh pasti diinfoin. Jadi yang mau masuk UNER, mau masuk UNS atau IPB atau yang lainnya aku kurang tahu sih, aku nggak ikut. Itu ada, nanti pantengin aja, follow Instagramnya atau enggak pantengin webnya. Pokoknya kunci dari SMA kelas 12 itu harus banyak-banyak cari informasi, nggak cuma belajar aja gitu, nggak cuma belajar materi, nyiapin persiapan UTBK ataupun SNMPTN, nggak belajar kayak biologi, fisika, kimia aja. Harus rajin-rajin buat nyari informasi gitu dari berbagai univ, karena ya percuma dong kalau misalnya kita udah belajar tapi ternyata kita miss di salah satu seleksi dari yang sebenarnya itu bisa gampang gitu buat kita. Kalau di mandiri yang kamu daftar emang cuman Unibra aja atau kamu daftar di univ lain juga? Univ lain juga sih, kayak misal UI, UGM gitu aku juga daftar. Tapi ya emang rezekinya di UB gitu. Soalnya kayak yang dulu tuh kalau misalnya UI itu tes online, UGM tes offline. Tuh kalau misalnya UB yang itu aku jelasin tadi, UTBK sama nilai rapot. Kalau misalnya UNER juga tes offline kalau nggak salah ya dulu. UNER mandiri.
Iya, ada tes offline, tapi juga ada bikin esai gitu sih. Oh Kamu iya. ada bikin Enggak, esai dan ada, lain-lain enggak ada. atau Enggak enggak? ada. Oh, Seingat sempat aku, cuman masukin nilai rapat gitu aja. iya, cuma nilai rapot semester 345 malahan, enggak 12 gitu. 345. Masuk lah. Eh, 3 Kelas 10-nya 345. nggak dianggap. Enggak, 345 kalau nggak salah. Saya ingat apa ya, 345. Terus dia masukin sertifikat juga nggak sih? Iya, sertifikat, terus juga indeks sekolah itu akreditasi sebenarnya. Cuma ini informasi aja ya, aku nggak tahu kebenarannya kayak gimana. Cuma ini kayak based on experience saja, berdasarkan pengalaman aku. Nanti itu kalau nggak salah di akreditasi itu kan ada nilainya tuh kayak kalau nggak salah SMA Negeri 5 itu 95. Cuma seingat aku itu banyak SMA yang akreditasinya itu kayak A dan itu nilainya kayak 98, 97 kayak apa ya, lebih atas gitu dari SMA 5. Nah, itu aku nggak tahu yang dilihat itu yang nilai itunya yang 95, 97. Soalnya yang di input itu nilai itu. Nanti bakal di input kayak akreditasi A tapi 95 gitu kan. Tapi aku nggak tahu yang dilihat itu atau ranking top 1000 sekolah. Soalnya udah dirilis kan ya yang top 1000 sekolah yang tahun ini. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya mungkin dari UB-nya gitu. Soalnya aku dulu 95 tapi bisa masuk gitu. Padahal banyak banget SMA-SMA lain yang akreditasinya itu kayak 98, bahkan ada yang 99 gitu. Jadi ya tergantung nilai rapot dan indeks sekolahnya. Dan mungkin top 1000 sekolah juga bisa dipertimbangin. Soalnya dulu SMA 5 alhamdulillah masuk di 5 nasional, ranking 5 nasional. Nah, kalau misalnya emang sistem jalur ketua OSIS itu kan di beberapa univ itu pastinya beda nggak sih? Kalau misalnya di UNER kan dari golden ticket itu sendiri. Kalau misalnya di IPB atau di UNS itu gimana sistemnya? Atau UNS ada juga buat kedokteran? Sebenarnya kalau buat FK, khusus FK atau enggaknya ya itu aku kurang tahu. Tapi setahu aku tuh bisa daftar semua kok. Kalau misalnya IPB atau UNS aku nggak bisa ngomong banyak. Soalnya aku dulu nggak nyoba di IPB sama UNS. Karena IPB kan emang aku dulu ngejarnya FK ya. Dan di IPB kan nggak ada FK kedokteran gitu. Aku nggak ngejar kan, nggak ada FK IPB gitu. Setahu aku kalau misalnya dulu tuh cuma pokoknya berkas sertifikat itu ya nomor 1. Soalnya kadang ada beberapa sekolah, mungkin SMA kalian nih, misal kalian ada yang ketua OSIS nih yang lagi nonton, pastiin sekolahnya ngeluarin sertifikat bahwa kalian itu ketua OSIS gitu. Soalnya dulu di SMA Negeri 5 itu sebelum-sebelumnya nggak ada tuh sertifikat ketua OSIS. Nah, karena aku dulu ikut SNMPTN, jadi aku minta ke sekolah buat bikinin sertifikat ketua OSIS biar dimasukin ke apa ya, persyaratannya gitu deh. Dan kalau misalnya yang SNM golden ticketnya FK UNER itu nggak cuma ketua OSIS ya guys. Jadi ketua OSIS yang masuk kota SNMPTN di masing-masing sekolahnya gitu. Jadi kalau misalnya ada ketua OSIS tapi nggak ikut kuota yang eligible SNMPTN itu nggak bisa. Soalnya yang aku bilang tadi karena itu jadi satu, kalian harus daftar SNMPTN di FK UNER atau di UNER baru bisa daftar ke jalur ketua OSIS-nya FK UNER-nya itu di UNER yang golden ticket yang saya bilang tadi gitu. Jadi ketua OSIS itu nggak cukup gitu, harus bisa masuk di kuota SNMPTN SMA kalian masing-masing. Terus kalau menurut kamu apa aja sih mitos dan fakta dari SNMPTN, SBMPTN, Mandiri ataupun jalur-jalur yang lain? Mitos dan fakta ya. Kalau sebenarnya aku Mandiri sih ya mungkin yang lebih banyak isu kayak banyak yang diomongin lah. Soalnya kayak Mandiri itu biasanya banyak mitosnya gitu. Sebenarnya aku ambil Mandiri UB itu karena ini kita juga ya. Sebenarnya aku nggak bahas univ lain, cuma kalau misalnya di UB itu udah ditetapin gitu guys, kayak UKT dan namanya kalau UKA atau uang pangkal di UB itu namanya IP kalau nggak salah. Aku lupa kepanjangannya apa, mungkin bisa dicek di Google nanti ya. Itu kayak udah ditetapin gitu. Soalnya beberapa univ lain itu ada yang sistemnya itu kayak pakai IP minimal gitu. Ada yang misal mematok pokoknya minimal misal berapa ya, 200 juta atau enggak 99 juta gitu untuk FK ya. Soalnya kayak FK kan pasti sangat pricey untuk masalah UKT dan uang pangkal ini. Jadi ya kalau misalnya di UB itu udah ditetepin. Jadi nggak ada yang kayak ngasihnya langsung 500 atau 900 juta gitu, nggak ada. Jadi udah pasti nanti kita ngaju kalau nggak salah itu ada 3 golongan seingat aku, kayak 100
aku lupa, pokoknya maksimal 150 kalau nggak 135 gitu seingat aku buat uang pangkalnya. Tapi kayak udah tetap gitu, jadi nggak ada yang mungkin kalian mitos kayak oh kalau mandiri harus gede-gedean uang gitu. Insya Allah di FKUB nggak ada ya guys. Gitu. Sama ya tadi itu nilai rapot. Kalau misalnya UI sama UGM itu nggak ada uang pangkalnya, jadi sepertinya pure dari nilai tes waktu kalian masuk itu. Kayak kalau UI kan online, kalau UGM offline gitu. Jadi pure nggak pakai uang pangkal tapi tetap ada UKT-nya. Bahkan di UI kalau mandiri itu nggak seberapa beda sih sama SNMPTN, SBMPTN, karena SIMA UI juga susah kan. Oh iya, benar-benar. Tesnya Tergolong kayak, nggak terlalu mahal juga buat benar banget. Mungkin tapi karena itu kan kebanyakan anak rantau kali ya yang ke sana, jadi kayak iya. tetap aja mempertimbangin biaya hidup, Iya. kos dan lain-lain gitu. Iya, soalnya kalau di Jakarta kan ya mungkin kehidupannya mahal, atau nggak tahu ya, mungkin di sini ada anak UI mungkin bisa sharing di bawah nanti di komen. Kita bakalan bahas di video selanjutnya kok guys, karena kita bakalan undang orang lain juga. Ya mantap. Terus ada lagi nggak, mungkin kalau misalnya SNMPTN kan kalau yang aku tahu itu SNMPTN itu tergantung daerahnya, kayak kalau misalnya di UNER itu memprioritasin orang Surabaya atau gimana. Padahal kan kalau sekarang itu faktanya teman-temanku kebanyakan dari luar juga, ada yang dari Jambi, dari Kalimantan, Bali gitu. Ada lagi nggak kamu ada mitos atau fakta soal SBMPTN mandiri lainnya? Kalau ini aku ada sih. Ini sebenarnya aku mitos, cuma nggak tahu faktanya sebenarnya gimana ya. Cuman ini kayak based on experience aku aja. Aku dulu masih ada pertanyaan apakah seorang ketua OSIS itu bisa masuk di FK. Sebenarnya bukan FK yang SNMPTN ya. Sebenarnya bisa kalau misalnya rankingnya tinggi gitu. Soalnya dulu tuh jujur aja nilai aku itu kalau misalnya dibilang tinggi itu nggak seberapa tinggi juga, cuma ya rata-rata atas lah alhamdulillahnya gitu. Tapi karena emang dulu mungkin FK UNER ada sistem penilaiannya beda atau gimana, jadi ya rezekiku aku belum di FK UNER lewat jalur itu. Dan dulu seingat aku nggak tahu ini official atau enggak, aku lihat di sebuah artikel atau berita gitu, tapi ini aku nggak tahu ya, soalnya di web UNER yang official itu nggak ada, dan di Instagram juga nggak ada. Tapi seingat aku buat golden ticket itu FK sama FKG itu maksimal 2 anak aja yang dapat. Itu dari berbagai jalur ya, bukan kayak ketua OSIS 2, prestasi 2, hafiz 2 itu enggak. Dan karena dulu tuh maksimal 2, terus jalurnya ada 3, yang diterima itu yang dari prestasi sama hafiz Al-Quran gitu. Jadi yang yang ketua OSISnya nggak ada yang diterima di FK. Cuma ada kok, kalau nggak salah itu ada yang di FKH, itu ada ketua OSIS yang FKH, biologi juga ada gitu. Jadi nggak mesti kayak apakah ketua OSIS harus daftar di golden ticket yang kayak harus kepemimpinan, kayak ilmu politik atau apa, itu enggak. Itu aku bisa confirm enggak, soalnya temen aku ada yang daftarnya di FKH itu keterima, di biologi juga keterima lewat jalur ketua OSIS. Cuma kalau untuk FK-nya itu kurang tahu ya. Mungkin kalau misalnya di jalur yang lain, misal kayak yang hafiz nggak ada yang daftar FK, atau nggak di prestasi nggak ada yang daftar FK, ya mungkin yang ketua OSIS bisa masuk. Cuma karena pengalaman aku sendiri itu aku dulu nggak daftar di situ. Cuma aku nggak tahu ya faktanya kayak gimana. Atau mungkin kayak hafiz sama prestasi lebih diprioritaskan untuk di FK, itu aku kurang tahu. Jadi ya apa sih guys, tetap pinter-pinter nyari strategi aja gitu, tetap berdoa. Soalnya menurut aku doa itu penting gitu. Maksudnya kayak bukan berarti aku ngomong kayak gini, waduh ya, yang misalnya ada ketua OSIS yang nonton mau ikut jalur ketua OSIS yang untuk daftar FK sama aku dulu, kayak jadi pesimis itu jangan ya. Tetap aja mungkin bisa dicoba, atau mungkin yakin dengan nilainya gitu, nggak apa-apa banget. Terus kamu ada pesan nggak nih buat teman-teman yang lain? Ini buat mempersiapin PTN ya, terserah sih buat SNM, SBM, Mandiri dan lain-lain. Karena kan mulai dibuka untuk portal LTMPT itu 4 Januari gitu, kayak udah masukin data-data dan lain-lain. Pesan buat teman-teman, jangan males sih, jangan males sumpah. Soalnya kayak aku dulu tuh tergolong anak yang malas ya awal-awal, baru kayak panik udah hamin berapa bulan UTBK ataupun SNMPTN,
itu baru belajar yang gimana gitu. Terus jangan berharap sama SNMPTN. Itu sebenarnya aku bilang kayak gini tuh, aku dulu soalnya berharap banget gitu sama SNMPTN, dan aku yakin banget untuk yang jalur ketua OSIS yang boleh tiketnya UNER itu bisa dapat gitu. Ternyata sama Allah nggak dikasih rezekinya di situ, jadi harus berjuang lagi. Dan dulu juga sebenarnya kayak nggak berharap sama SNMPTN juga susah sih guys sebenarnya. Kayak ya pasti ada lah rasa kayak aku bisa lah SNMPTN, nilai aku tinggi ataupun insya Allah masuk gitu. Tapi ya balik lagi kayak Allah udah ngerencanain buat kita gitu. Jadi ya jangan terlalu yakin sama SNMPTN dan nilai rapot kalian, karena saingan kita itu seluruh Indonesia, dan setiap univ itu punya penilaian masing-masing, dan kita sendiri juga nggak tahu gitu yang dilihat apa gitu. Atau ada yang bilang kayak grafik turun nggak diterima gitu, atau enggak nilainya harus minimal berapa gitu. Itu kan kayak kita sebenarnya nggak tahu gitu aslinya kayak gimana. Jadi ya persiapin diri sebaik-baiknya, dan persiapin diri worst case-nya gimana gitu. Mulai dari sekarang harus bisa nyusun plan. Kalau misalnya nanti nggak keterima SNMPTN gimana, kalau misalnya nggak keterima UTBK gimana, harus ikut mandiri apa aja, listnya di list mulai sekarang. Kalau misalnya nanti nauzubillah nggak keterima mandiri, nggak dapat apa-apa, harus juga dipersiapin nanti waktu misal mau gap year, atau misal mau misal mau mungkin ada yang mau kerja langsung gitu, atau gimana harus dipersiapin worst case kayak kemungkinan terburuknya tuh aku harus ngapain gitu selama ke depan. Jadi nggak kayak misal nanti nggak keterima SNMPTN langsung sedih, nggak langsung down, nggak tahu harus mau ngapain, nggak keterima UTBK nggak tahu harus ikut mandiri apa aja gitu. Jadi ya yang aku bilang tadi, selain kita belajar materi, kita juga harus nyari informasi sebaik-baiknya gitu. Di web itu pasti lengkap banget kok, cuma ya emang karena biasanya kan kalau di web tulisannya banyak banget ya, kayak biasanya tulisan aja gitu. Itu ya dibaca aja, kalau nggak follow banyak kok kayak akun-akun yang membahas PTN itu. Mungkin nanti bisa ngeliatin videonya Via, nanti kan ada rangkumannya video Via, itu bisa diliatin aja. Makanya mungkin dia bakal sharing-sharing lebih lebih banyak gitu kan untuk masalah per PTN ini. Biasanya kalau di akun-akun Instagram juga banyak kok kayak rangkuman-rangkumannya gitu. Jadi ya banyakin follow aja. Aku bahkan masih nge-follow loh kayak akun-akun UTBK gitu-gitu sampai sekarang, walaupun kayak udah jadi maba gitu kan. Jadi ya itu sih, sama jangan lupa berdoa gitu. Jangan lupa perbanyak ibadahnya, dan kalau misalnya udah keterima juga tetap ibadahnya lanjut ya, jangan kayak waktu UTBK aja gitu. Kayak waktu pengen aja gitu, pengen masuk PTN ini berdoa gitu. Dan aku di sini juga nggak berarti kayak aku yang gimana gitu, kayak belajarnya yang jago banget atau ibadahnya gimana. Aku juga belajar kok guys, jadi kayak sama-sama berproses lah. Itu aja sih. Nah, karena waktu kita terbatas nih, kalau misalnya buat ada pertanyaan-pertanayan itu bisa lanjut di kontak kamu aja nggak sih? Ada bisa. Bisa DM Instagram aku, nanti mungkin ada di deskripsi ya, masukin di deskripsi aja. Di Instagram aja sih. Sama udah kok itu aja Instagram. Udah cukup kayaknya. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan untuk video selanjutnya, mungkin bisa dibahas, bisa di kolom komentar juga. Oh iya benar. Nah, kalau karena waktunya udah 15 menit nih kayaknya. Harusnya sih 15 menit, tapi kayaknya 2 kali. Ya udah. Iya nih udah setengah jam deh. Oke, sekian gitu aja dari kita. Hope you got some insightful things from us, dan see you on next video. Kira-kira bakalan bahas apa ya? Atau mungkin ngundang temanku yang lain juga nih. Boleh banget. See you guys. Dadah, makasih semuanya. Semangat.